Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat jajanan anak yang paling disukai. Biasanya disebut dengan kaki naga. Selain bentuknya yang menarik, jajanan ini juga banyak kandungan protein di dalamnya. Jadi cocok banget untuk jajanan anak yang sedang di masa pertumbuhan. Rasanya enak, crispy di luar dan lembut di dalamnya. Di bagian dalamnya juga ada isian telur puyuh. Jadi anak-anak makin suka dengan jajanan satu ini. Selain dikonsumsi sendiri, jajanan ini juga bisa digunakan untuk ide jualan. Dan untuk harganya bisa disesuaikan dengan budget dan modal awalnya masing-masing. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan 3-5 buah kentang, kemudian kupas sampai bersih. Sebelum dicuci bisa dipotong dadu terlebih dahulu ya, supaya mudah banget saat menghancurkannya nanti. Kupas sampai bersih kentangnya, jika ada bagian hitam-hitam bisa dibersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian kentangnya dipotong dadu seperti ini, supaya mudah ketika menghaluskannya nanti. Setelah mengupas kentang, langkah selanjutnya, masukkan sekitar 200 gram telur puyuh, kemudian tambahkan air lalu rebus sampai mendidih dan telur puyuhnya matang. Kemudian, jika kalian di rumah mempunyai panci kukusan seperti ini, bisa langsung merebus telur dan juga mengukus kentang. Jadi, waktunya lebih singkat ya. Sambil telurnya menunggu mendidih dan matang, kukus kentang sampai empuk dan juga matang. Nah, benar kan? Kentangnya matang dan telurnya pun juga matang. Setelah telurnya matang, kemudian angkat lalu tiriskan dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, baru telur puyuhnya dikupas sampai bersih ya. Selain kentangnya dikukus seperti yang di video tadi, kentangnya juga bisa direbus untuk proses melunakkan kentang supaya mudah ketika menghancurkannya. Jadi kalian boleh pilih masing-masing ya, bisa direbus atau dikukus. Langkah selanjutnya setelah kentang dan juga telur puyuh matang, kemudian persiapkan potongan dada ayam lalu dicoper sampai benar-benar lembut. Dada ayam ini nantinya akan dicampurkan dengan kentang, kemudian diisi dengan telur puyuh. Jadi jajanan ini full dengan protein, cocok banget untuk anak-anak kan? Dan hasilnya dicoper sampai lembut seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, masukkan ke wadah besar kentang yang sudah dikukus atau direbus tadi, lalu dihancurkan menggunakan food maker. Kalian boleh menghancurkannya menggunakan garpu ya, tapi akan sangat memakan waktu lama. Atau bisa juga dihaluskan menggunakan chopper supaya lebih singkat dan waktunya cepat selesai. Setelah semua kentangnya dihaluskan, maka jadi seperti ini ya, lembut banget. Kemudian tambahkan sekitar 7 sendok makan tepung tapioka. Masukkan 250 gram dada ayam yang sudah dicoper tadi, kemudian tambahkan perbumbuannya. Tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh merica bubuk, dan juga 1,5 sendok teh penyedap rasa. Kemudian dicoper sampai semua bahan-bahannya tercampur rata seperti ini. Jangan ditambahkan air sedikit pun ya, supaya adonannya padat, kalis seperti ini. Karena kentang yang dikukus atau direbus itu teksturnya menjadi halus banget, jadi cara membuatnya tidak sama seperti membuat adonan siomay ataupun dimsum. Di saat mencoper dada ayamnya tadi, jangan juga ditambahkan sedikit air sama sekali ya, jadi murni tanpa air. Supaya adonannya padat, tidak lembek, dan bisa dibentuk dengan gampang. Setelah semua bahan-bahannya sudah disiapkan, kemudian mari kita bentuk menyerupai kaki naga. Jangan lupa kedua tangannya dicuci sampai benar-benar bersih terlebih dahulu ya. Di sini tangan saya sudah dicuci sampai 21 kali. Langkah selanjutnya, ambil sedikit adonan sekitar 1 kepal, kemudian dipipihkan. Masukkan stik es krim lalu tambahkan telur puyuh yang sudah dikupas di atasnya. Kemudian digulung dan ditutup menggunakan adonan yang lainnya. Lalu sambil ditekan-tekan dan bentuk menyerupai kaki naga. Dan hasilnya menjadi seperti ini ya, menul-menul banget. Sebelum adonannya dibentuk, bisa dicicipi terlebih dahulu ya rasanya, sudah pas ataukah belum. Kemudian ambil 1 kepal adonan, lalu dipipihkan, masukkan stik es krim di dalamnya dan juga telur puyuh.
Tutup menggunakan adonan yang lainnya, kemudian sambil ditekan-tekan dan bentuk menyerupai kaki naga. Jangan sampai ada bagian yang tidak tertutupi dengan adonan ya, supaya telur puyuhnya tidak keluar saat digoreng. Karena sebagian dari bahan-bahannya sudah matang, seperti halnya kentang tadi yang sudah dikukus atau direbus kemudian dihancurkan, dan juga dada ayam yang sudah dihancurkan. Jadi untuk proses pematangannya tinggal sebentar lagi, tidak usah dikukus ataupun direbus terlebih dahulu ya, langsung dimasukkan ke dalam tepung basah dan dimasukkan lagi ke dalam tepung panir, kemudian nanti digoreng sampai matang. Untuk tepung basahnya sendiri, saya membuatnya dari tepung terigu yang dicampur dengan air kemudian dilarutkan sampai teksturnya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental banget. Cukup sampai membasahi adonan kaki naga sebelum ditaburi dengan tepung panir supaya lengket dan tepung panirnya tidak rontok saat digoreng. Jadi jangan sampai tepung basahnya terlalu encer banget ya. Soalnya kalau terlalu encer nanti ketika dilumuri dengan tepung panir akan susah menempel. Taburi dengan tepung panir sampai semua bagian tertutup ya, sambil sedikit ditekan-tekan supaya tepung panirnya makin menempel dan hasilnya menjadi seperti ini ya. Cantik banget meskipun belum digoreng. Ulangi hal yang sama, masukkan ke dalam adonan tepung basah kaki naganya, kemudian masukkan lagi ke dalam tepung panir, lalu dilumuri dengan tepung panir sampai tertutup di semua bagian, dan hasilnya menjadi seperti ini, cantik-cantik banget. Kalian bisa membuat stok frozennya dalam bentuk mentah seperti ini, atau bisa juga digoreng terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng, kemudian setelah minyaknya panas, masukkan kaki naga dan goreng sampai kecoklatan. Untuk penggunaan minyak gorengnya sendiri, usahakan sampai tercelup di setengah bagian kaki naganya ya. Atau kalian bisa menggunakan minyak goreng yang banyak sampai semua bagian dari kaki naganya tercelup semuanya. Jadi untuk proses penggorengannya sendiri akan lebih mudah, tidak usah terlalu dibolak-balik. Kalau untuk menggunakan minyak goreng cukup di setengah bagian, bisa dibolak-balik seperti ini ya, supaya semua bagian dari kaki naganya matang dengan baik, dan juga sampai semua warnanya kecoklatan seperti ini ya. Goreng jajanan kaki naga ini sampai kecoklatan dan sampai matang. Jajanan satu ini bisa digunakan untuk jajanan ataupun makanan pendamping setelah makanan utama, atau bisa juga digunakan untuk lauk ketika makan. Yang pasti jajanan ini sudah ada kandungan karbohidratnya, ada proteinnya, sehingga cocok banget untuk jajanan anak-anak. Jika kaki naganya sudah matang, kemudian diangkat dan ditiriskan. Untuk melanjutkan penggorengan yang kedua kalinya atau seterusnya, bersihkan minyak goreng dari rontokan tepung panir terlebih dahulu ya, supaya minyak gorengnya bersih lagi. Kemudian masukkan kaki naga untuk penggorengan yang kedua kalinya. Jika kalian menyimpan stok frozen dalam bentuk matang, usahakan digoreng setengah matang ataupun digoreng dulu sampai matang, namun untuk warnanya masih putih atau belum kecoklatan. Jadi ketika menggoreng untuk stok frozen, usahakan menggunakan api kompor ukuran sedang. Setelah kaki naganya sudah matang tapi warnanya belum kecoklatan, bisa langsung cepat-cepat diangkat ya, kemudian ditiriskan. Untuk memanaskannya kembali cukup di air fryer ataupun digoreng menggunakan minyak goreng yang kondisinya sudah panas. Dan langsung dimasukkan ke minyak goreng yang panas, kemudian ditunggu sebentar lalu langsung diangkat dan ditiriskan ya. Itu nanti tekstur luarnya akan sangat crispy banget karena melalui 2 kali penggorengan. Untuk adonan dalamnya jangan disamakan dengan adonan bakso ataupun tahu bakso ya, karena adonan dalamnya lembut dan terasa daging banget. Setelah semua kaki naganya digoreng dan sudah dingin, lalu masukkan ke dalam kotak tinwal putih besar seperti ini. Masukkan semuanya, tata sampai rapi, kemudian ditutup dan disimpan di chiller kulkas. Jika disimpan di chiller kulkas bagian atas akan tahan sekitar 10 harian, dan jika disimpan di freezer akan tahan sampai habis. Kalian wajib cobain resep ini ya, karena anak-anak sangat suka, dan dijamin kalian pun juga suka banget.
Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.